Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi yang berjudul Foundation of Planning atau landasan perencanaan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya di kelompok 4. Yang pertama ada saya sendiri yaitu Anissa Fauzi Janda dengan NIM 2210531011. Selanjutnya ada Amelia Putri dengan NIM 2210531027. Selanjutnya ada Azza Putri dengan NIM 2210533033. Selanjutnya ada Irhani Zikra dengan NIM 2210532009. Selanjutnya ada Kisha Kusuma dengan NIM 2210532046. Selanjutnya ada Muhammad Raihan Wahyudi dengan NIM 2210533069. Selanjutnya ada Raihan Novel Nazli dengan NIM 2210532074. Dan yang terakhir ada Venaya Kalista dengan NIM 2210531035. Baik, kita masuk ke penjelasan materi pertama yaitu kepada Muhammad Raihan Wahyudi. Dipersilakan. Baik, saya Muhammad Raihan Wahyudi dengan NIM 2210533069 akan menjelaskan materi pertama yaitu apa itu perencanaan. Perencanaan adalah suatu kegiatan yang melibatkan penentuan tujuan, penetapan strategi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, mengkoordinasikan pekerjaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut, dan pengembangan serangkaian rencana komprehensif untuk dilaksanakan. Salah satu bentuk perencanaan adalah perencanaan formal, yaitu dengan tujuan spesifik yang mencakup periode waktu tertentu. Tujuan ini ditulis dan dibagikan ke anggota organisasi agar menciptakan pemahaman bersama tentang apa yang perlu dilakukan, sehingga menciptakan rencana khusus untuk mencapai suatu tujuan. Selanjutnya, mengapa manajer membutuhkan perencanaan? Yang pertama yaitu perencanaan dapat memberikan arahan, dapat mengkoordinasikan aktivitas, bekerja sama satu sama lain, dan melakukan apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Tanpa perencanaan, departemen dan individu mungkin bekerja dengan tujuan yang berbeda dan mencegah organisasi mencapai tujuannya secara efisien. Yang kedua, perencanaan mengurangi ketidakpastian dengan memaksa manajer untuk melihat ke depan, mengantisipasi perubahan, mempertimbangkan dampak perubahan, dan mengembangkan respons yang sesuai. Meskipun perencanaan tidak akan menghilangkan ketidakpastian, manajer merencanakan agar mereka dapat merespons secara efektif. Yang ketiga, perencanaan meminimalkan pemborosan dan redundansi. Ketika aktivitas kerja dikoordinasikan di sekitar rencana, inefisiensi menjadi jelas dan dapat diperbaiki atau dihilangkan. Yang terakhir, perencanaan menetapkan tujuan atau standar yang digunakan dalam pengendalian. Ketika manajer merencanakan, mereka mengembangkan tujuan dan rencana. Ketika mereka mengontrol, mereka melihat apakah rencana yang telah dilaksanakan dan tujuannya telah tercapai. Tanpa perencanaan, tidak akan ada tujuan untuk mengukur upaya kerja. Selanjutnya, perencanaan dan kinerja. Secara umum, perencanaan formal diasosiasikan dengan hasil keuangan positif yang lebih tinggi, pengembalian aset yang lebih tinggi, dan sebagainya. Selanjutnya, mengimplementasikan rencana tersebut memainkan peran yang lebih besar dalam kinerja tinggi daripada seberapa banyak perencanaan dilakukan. Selanjutnya, dalam studi tersebut, di mana perencanaan formal tidak menghasilkan kinerja yang lebih tinggi. Hubungan perencanaan kinerja tampaknya dipengaruhi oleh kerangka waktu perencanaan. Tampaknya setidaknya 4 tahun perencanaan formal diperlukan sebelum mulai mempengaruhi kinerja. Baik, saya Amelia Putri dengan NIM 2210531027. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan. Tujuan adalah hasil atau target yang diinginkan. Mereka memandu keputusan manajemen dan membentuk kriteria untuk mengukur hasil kerja. Itu sebabnya mereka sering digambarkan sebagai elemen penting dari perencanaan. Kita harus mengetahui target atau hasil yang diinginkan sebelum kita dapat membuat rencana untuk mencapainya. Jenis-jenis tujuan. Biasanya, organisasi memiliki satu tujuan.
Namun, tujuan tunggal tidak cukup menentukan keberhasilan organisasi. Menggunakan tujuan tunggal seperti laba dapat mengakibatkan perilaku tidak etis karena manajer dan karyawan akan mengabaikan aspek lain dari pekerjaan mereka agar terlihat bagus dalam satu ukuran tertentu. Pada kenyataannya, semua organisasi memiliki banyak tujuan. Jenis tujuan yang pertama yaitu tujuan yang dinyatakan. Adalah pernyataan resmi tentang apa yang dikatakan organisasi dan apa yang ingin diyakini oleh berbagai pemangku kepentingannya. Tujuan yang dinyatakan yang dapat ditemukan dalam piagam organisasi, laporan tahunan, pengumuman hubungan masyarakat, atau pernyataan publik yang dibuat oleh manajer sering bertentangan satu sama lain dan dipengaruhi oleh apa yang menurut berbagai pemangku kepentingan harus dilakukan oleh organisasi. Misalnya, tujuan Nike adalah memberikan inspirasi dan inovasi kepada setiap atlet. Jenis yang kedua yaitu tujuan nyata. Adalah tujuan yang benar-benar dikejar oleh organisasi, seperti yang didefinisikan oleh tindakan para anggotanya. Misalnya, universitas mungkin mengatakan tujuan mereka adalah membatasi ukuran kelas, memfasilitasi penutupan. Baiklah, selanjutnya saya Venaya Kalista dengan NIM 2210531035 akan menjelaskan materi mengenai rencana. Rencana adalah sesuatu yang menjelaskan bagaimana tujuan akan dicapai. Rencana mencakup alokasi sumber daya, jadwal, dan tindakan lain yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Rencana dalam organisasi dapat dikategorikan dalam beberapa bentuk, diantaranya berdasarkan keluasan jangkauannya. Yang pertama, rencana strategis. Rencana strategis merupakan rencana yang berlaku untuk seluruh organisasi dan menetapkan tujuan keseluruhan organisasi. Contohnya, rencana mengenai jenis produk baru yang akan ditawarkan. Karena untuk peluncuran produk baru perlu melibatkan semua bidang di perusahaan tersebut, mulai dari bagian produksi, pemasaran, direktur, dan sebagainya. Yang kedua, rencana operasional. Rencana operasional merupakan rencana yang mencakup area tertentu dari organisasi. Contohnya, rencana mengenai meningkatkan penjualan dalam perusahaan sebesar 30%. Untuk merealisasikan rencana ini, maka pihak yang bertugas untuk melakukannya adalah bagian pemasaran atau marketing. Selanjutnya, berdasarkan kerangka waktunya. Yang pertama, rencana jangka pendek. Rencana jangka pendek merupakan rencana yang disusun untuk jangka waktu 1 tahun atau kurang. Contohnya, rencana menjalin kerjasama dengan influencer untuk menjadi endorsement produk. Yang kedua, rencana jangka panjang. Rencana jangka panjang merupakan rencana yang disusun untuk jangka waktu di atas 3 tahun. Contohnya, rencana penyusunan strategi bisnis untuk kelangsungan perusahaan. Perlu diingat juga bahwa jangka waktu untuk setiap perusahaan berbeda-beda tergantung pada kondisi dan kebutuhan perusahaan. Selanjutnya, berdasarkan spesifikasinya. Yang pertama, rencana spesifik. Rencana spesifik merupakan rencana yang disusun dengan jelas dan tidak meninggalkan ruang untuk interpretasi. Rencana spesifik bertujuan untuk menghilangkan ambiguitas dan kesalahpahaman. Contohnya, rencana untuk meningkatkan output kerja sebesar 8%, maka ditetapkan prosedur spesifik, alokasi anggaran, dan jadwal aktivitas untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, rencana arahan. Rencana arahan merupakan rencana fleksibel yang menetapkan pedoman umum. Contohnya, rencana bagaimana peningkatan pangsa pasar sebesar 30% tidak diperlukan perancangan yang spesifik. Manajer dapat menyerahkan sepenuhnya pada pimpinan di bawahnya untuk melakukan perencanaan secara kreatif sesuai target. Selanjutnya, berdasarkan frekuensi penggunaannya. Yang pertama, rencana tunggal. Rencana tunggal merupakan rencana satu kali yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan di situasi tertentu. Contohnya, rencana untuk membangun gedung baru karena adanya perluasan usaha, di mana akan memerlukan rencana sekali pakai khusus untuk proyek tersebut. Yang kedua, rencana tetap. Rencana tetap merupakan rencana berkelanjutan yang memberikan panduan untuk kegiatan yang dilakukan berulang kali. Contohnya, rencana penetapan aturan kerja bagi karyawan perusahaan yang digunakan secara berkelanjutan oleh perusahaan.
Baiklah, saya Rehan Noval Nazli dengan NIM 2210532074 akan membahas tentang approaches to setting goal atau pendekatan dalam penetapan tujuan. Terdapat beberapa metode pendekatan. Yang pertama itu pendekatan tradisional atau traditional goal setting. Pendekatan ini menjelaskan bahwa perumusan dan penetapan tujuan dilakukan oleh manajer tingkat puncak atau top level of management untuk kemudian tujuan itu diturunkan lagi menjadi tujuan bagi manajer di tingkat bawahnya secara spesifik. Pendekatan ini dikemukakan oleh Robbins dinamakan dengan mean and chain, artinya tujuan yang lebih tinggi atau higher level goals atau tujuan akhir ends terkait dengan tujuan di bawahnya. Dengan demikian, pencapaian tujuan di bawah akan sangat berarti bagi pencapaian tujuan di atasnya. Kekurangan dari traditional goal setting adalah ketika top manajemen membentuk sebuah target yang tidak spesifik, maka ketika dilakukan penerusan ke bawah akan menimbulkan berbagai interpretasi. Yang kedua ada MBO atau Management by Objective. Manajemen by Objective atau sering disingkat dengan MBO adalah pendekatan sistematis dan terorganisir yang menekankan pada pencapaian sasaran organisasi. Dalam jangka panjang, penerapan MBO ini memungkinkan manajemen untuk mengubah pola pikir organisasi menjadi lebih berorientasi pada hasil. Konsep manajemen by objektif atau MBO atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan manajemen berdasarkan objektif ini pertama kali dikemukakan oleh Peter Drucker dalam bukunya yang berjudul The Practice of Management pada tahun 1954. Menurut Peter Drucker, tujuan organisasi yang ditetapkan harus melalui proses persetujuan antara manajemen dan karyawannya, bukan dipaksakan dari atas. Cara demikian akan lebih efektif dalam mendelegasikan otoritas pada sebuah organisasi besar, sehingga semua karyawan memahami dan turut berkomitmen untuk pencapaian sasaran organisasi tersebut. Sasaran-sasaran dalam organisasi dibuat secara bertingkat mulai dari sasaran organisasi keseluruhan, sasaran divisi, sasaran departemental, hingga sasaran individu karyawan itu sendiri. Selanjutnya ada langkah-langkah yang dapat diambil manajer dalam menetapkan tujuan. Yang pertama, mereview misi organisasi. Misi adalah pernyataan mengenai tujuan organisasi yang memberikan panduan secara menyeluruh bagi anggota organisasi tentang apa yang mereka anggap penting. Manajer harus meninjau ulang misi sebelum membentuk tujuan, karena tujuan harus mencerminkan misi tersebut. Yang kedua, mengevaluasi sumber daya yang tersedia. Kita harus membentuk tujuan yang realistis berdasarkan sumber daya yang dimiliki. Yang ketiga, menentukan tujuan secara individu atau dengan masukan dari pihak lain. Tujuan yang ditetapkan harus sesuai dengan misi dan tujuan dari berbagai bidang dalam sebuah organisasi. Tujuan ini harus spesifik, dapat diukur, dan memiliki jangka waktu. Yang keempat, menulis tujuan dan mengkomunikasikannya kepada semua yang perlu tahu. Dengan demikian, maka orang akan lebih memikirkan kembali tujuan tersebut. Yang kelima, mereview hasil apakah tujuan telah tercapai. Ketika tujuan itu tercapai, maka lakukanlah perubahan yang dibutuhkan. Terima kasih kepada Rehan Noval Nazli. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu tentang mengembangkan rencana atau developing plans. Terdiri atas 3 poin. Yang pertama ada tingkat organisasi. Terdiri dari manajer puncak, yaitu yang melakukan perencanaan yang paling strategis. Yang kedua, manajer tingkat menengah. Manajer yang berkoordinasi dengan manajer puncak maupun manajer tingkat pertama. Yang ketiga ada manajer tingkat pertama, yaitu melakukan perencanaan operasional sementara. Poin kedua yaitu tingkat ketidakpastian lingkungan. Tingkat ketidakpastian lingkungan harus secara spesifik dan fleksibel. Dalam hal ini, manajer harus siap untuk mengubah atau meninggalkan rencana saat diimplementasikan. Poin ketiga yaitu konsep komitmen untuk masa depan. Harus secara efektif dan efisien. Waktu untuk membuat rencana yang terlalu lama atau terlalu pendek akan membuat tidak efektif atau efisien. Selanjutnya yaitu pendekatan perencanaan. Terdiri atas 4 pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan tradisional. Dilakukan sepenuhnya oleh manajer tingkat atas dibantu oleh Departemen Perencanaan Formal. Kelompok pendekatan perencanaan ini yang bertanggung jawab adalah menulis berbagai rencana organisasi. Selanjutnya yaitu pendekatan rencana. Dikembangkan manajer tingkat atas ke tingkat bawah melalui kebutuhan tingkat organisasi. Tujuannya untuk membimbing atau mengkoordinasikan upaya kerja. Selanjutnya ada pendekatan top-down tradisional. Digunakan oleh banyak organisasi akan efektif.
jika manajer memahami pentingnya membuat dokumen untuk anggota organisasi. Dan yang terakhir yaitu pendekatan lain. Pendekatan lain yaitu perencanaan anggota organisasi dalam prosesnya yang melibatkan seluruh anggotanya. Rencana ini dikembangkan oleh anggota organisasi pada berbagai tingkatan dalam berbagai pekerjaan unit untuk memenuhi kebutuhan khusus mereka. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Irhandi Zikra. Kepada Irhandi Zikra dipersilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Irhandi Zikra dengan nomor NIM 2210532009. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Bagaimana manajer merencanakan secara efektif dalam lingkungan yang dinamis? Lingkungan yang dinamis adalah lingkungan yang mengacu pada ketidakpastian lingkungan yang membatasi kemampuan manajer untuk mengambil keputusan. Jadi, pada dasarnya, lingkungan kritis bagi para manajer di mana mereka harus mengambil keputusan dalam waktu yang sulit. Untuk merencanakan secara efektif dalam lingkungan yang dinamis, ada beberapa langkah yang bisa diikuti. Yang pertama, dalam lingkungan yang tidak pasti, manajer harus mengembangkan rencana secara spesifik, tetapi fleksibel. Yang kedua, pahami bahwa perencanaan adalah proses yang berkelanjutan. Yang ketiga, ubah rencana saat kondisi memungkinkan. Yang keempat, kegigihan dalam perencanaan akhirnya membuahkan hasil. Yang kelima, meratakan hierarki organisasi untuk mendorong pengembangan keterampilan perencanaan di semua tingkat organisasi. Misalkan, Anda adalah seorang manajer sebuah perusahaan. Sebagai manajer, bagaimana Anda dapat mengembangkan rencana secara efektif dalam lingkungan yang dinamis, atau bagaimana seorang manajer harus merencanakan dalam lingkungan semacam itu. Kita bisa mulai dengan mengembangkan rencana yang spesifik tetapi fleksibel, sehingga Anda harus mengembangkan rencana yang dipersempit dengan tepat, tetapi tidak sulit untuk mengimplementasikannya. Misalnya, Anda dapat menggunakan pengembangan yang tangkas, di mana Anda dapat memilih beberapa pelanggan, dan sebelum meluncurkan produk akhir Anda dapat memberi mereka sampel produk Anda untuk menggunakannya dan memberikan umpan balik setelah mereka menggunakan produk. Dengan adanya umpan balik ini, Anda dapat mempertimbangkan saran dari mereka. Jadi, jika diperlukan, Anda harus membawa perubahan dalam rencana Anda sehingga harus fleksibel. Anda dapat mengubahnya dengan cara Anda sendiri, tergantung pada situasi atau permintaan lingkungan kritis. Kedua, yakni perencanaan, adalah proses berkelanjutan sehingga sebagai seorang manajer, Anda harus memahami perencanaan adalah proses yang berkelanjutan dan dinamis. Jadi, misalkan sebagai seorang manajer perusahaan, Anda harus mempersiapkan perencanaan dengan jelas. Anda harus siap untuk membawa perubahan kebijakan atau merevisi rencana Anda jika lingkungan kritis menuntut. Berikutnya, perencanaan akhirnya terbayar. Jadi sebagai manajer, perusahaan Anda harus tetap merencanakan dengan ketekunan yang pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan kinerja. Jika Anda terus merencanakan dan terus berusaha, dari waktu ke waktu, hal itu akan bermanfaat bagi perusahaan dan juga pekerjanya. Dan yang terakhir adalah meratakan hierarki perusahaan, bersemangat untuk mendorong pengembangan perencanaan di semua tingkat perusahaan, sehingga Anda mengizinkan tingkat perusahaan yang lebih rendah untuk menetapkan tujuan dan mengembangkan rencana karena hanya ada sedikit waktu untuk tujuan dan rencana mengalir. Sehingga Anda akan mengajari karyawan Anda untuk menetapkan tujuan dan mengimplementasikannya berdasarkan kepercayaan dengan ikatan yang baik, akan membuat semua tentang perencanaan secara efektif dalam lingkungan yang dinamis. Baiklah, saya Kisya Kusuma dengan NIM 2210532046 akan menyampaikan materi selanjutnya mengenai bagaimana manajer dapat memanfaatkan pemindaian lingkungan. Analisis manajer tentang lingkungan eksternal dapat ditingkatkan dengan pemindaian lingkungan yang melibatkan penyaringan informasi demi mendeteksi tren yang sedang berkembang. Salah satu bentuk dari pemindaian lingkungan adalah intelijen pesaing, yaitu mengumpulkan informasi tentang data yang memungkinkan manajer mengantisipasi tindakan pesaing ketimbang hanya bereaksi terhadapnya. Cara ini dilakukan dengan mencari informasi dasar tentang pesaing, seperti siapa mereka, apa yang mereka lakukan, juga bagaimana tindakan yang mereka lakukan akan mempengaruhi kita. Dalam lingkungan bisnis global yang berubah, pemindaian lingkungan dan memperoleh intelijen persaingan bisa bersifat sangat kompleks, terutama karena informasi harus dikumpulkan dari seluruh dunia.
Namun, satu hal yang bisa dilakukan manajer adalah berlangganan layanan berita yang mengulas koran atau majalah dari seluruh dunia dan memberikan ringkasan kepada perusahaan kliennya. Intelijen persaingan bukanlah spianase korporat karena informasi mengenai industri dan organisasi terkait telah tersedia melalui database elektronik dan dapat diakses oleh publik, seperti iklan, materi promosi, siaran pers, laporan tahunan, laporan di surat kabar, dan informasi di internet. Manajer benar-benar dapat memanfaatkan kekayaan informasi persaingan dari sumber-sumber tersebut. Tetapi, manajer tetap perlu berhati-hati tentang bagaimana informasi dikumpulkan demi mencegah kekhawatiran tentang apakah hal itu legal dan etis. Terima kasih kepada Keisha Kusuma. Sekian pemaparan materi dari kelompok 4. Lebih dan kurang kami mohon maaf jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.